Next kita bahas pertama sholat yang dilakukan oleh Nabi, sholat zuhur. Kapan waktunya sholat zuhur itu? Kalau matahari sudah tergelincir. Orang kadang-kadang bingung, tergelincir itu apa? Jatuh. Tergelincir itu jatuh. Kenapa matahari disebut jatuh? Karena pagi dari timur ke barat, matahari naik. Timur sampai transit di tengah, ini matahari naik. Mulai matahari tepat di atas kepala, sampai terbenam, itu matahari turun, disebutnya turun. Maka disebut tergelincir matahari. Repot dong Ustaz, mau sholat aja lihat-lihat matahari dulu. Ya nggak usah. Lihat bayangan. Kalau bayangannya ke barat, berarti mataharinya masih di timur. Kalau bayangannya ke timur, berarti mataharinya sudah di barat. Patokannya begitu, lihat bayangan. Sekarang boro-boro kita udah nggak ngelihat bayangan. Yang azan juga udah nggak lihat bayangan, nggak. Dia lihat jamnya bunyi, ya azan sudah azan. Tapi patokannya waktu zuhur masuk sesuai dengan ilustrasi di situ. Ketika bayang-bayang kita mengarah ke arah timur. Kalau bahasa orang kampung dulu, bayangannya ngetan. Kalau bayangannya ngetan, berarti mataharinya sudah turun. Matahari sudah turun. Berarti sudah masuk waktu zuhur. Bayangannya pendek, karena matahari hitungannya masih di atas. Kapan waktu zuhur berakhir? Ketika bayang-bayang sudah sepanjang bendanya. Bapak kira-kira, ya, makasih, tinggi 160, maka kalau kira-kira tinggi bayang-bayang, panjang bayang-bayang ke arah timur, 160 cm, waktu zuhur habis, masuk waktu asar. Patokannya gampang. Kalau bayang-bayang sudah sepanjang tinggi benda aslinya, maka disebut waktu zuhur habis, waktu asar masuk. Waktu zuhur habis, asar masuk. Jadi patokannya itu ilustrasinya kalau tinggi benda sudah setinggi sepanjang benda aslinya, maka waktu zuhur masuk. Matahari tepat di atas kepala, itu zuhur belum masuk. Namanya waktu istiwa. Ya, atau dalam bahasa astronomi disebut waktu transit. Matahari pas di tengah, itu bayangannya biasanya kecil sekali, ada bayangan ke utara atau selatan tergantung musim. Kalau orang tua dulu paham, ini bayangannya ngalor, cakepnya nanam kacang. Bayangan yang ngidul, cakepnya nanam semangka. Itu dulu. Kalau sekarang orang udah nggak peduli mau kemana, kayak bayangan udah nggak peduli sekarang. Kecuali di daerah-daerah Katulistiwa, itu kemungkinan bisa nggak ada bayangannya. Ya. Kalau ada yang pernah ke mana Pontianak ya, Pontianak itu ada tugu Katulistiwa yang pada tanggal tertentu, tugu itu nggak ada bayangannya, ya, nggak ada bayangannya. Jadi patokannya kalau sudah ada bayangan ke arah timur, maka berarti waktu zuhur masuk. Kalau bayangan sudah sepanjang benda aslinya, zuhur habis, asar masuk. Jadi patokan kita sholat itu matahari. Patokannya matahari. Waktu asar dimulai ketika bayangan satu benda sepanjang benda aslinya, dan waktu asar berakhir ketika matahari tenggelam. Yang disebut matahari tenggelam itu bagaimana? Sempurna tenggelam. Ini kalau ilustrasinya matahari di kaki langit begini. Ini disebut maghrib masuk kalau total begini. Total. Nah, total begini, ini maghrib masuk. Kalau masih separuh begini, itu maghrib belum masuk. Makanya
Makin tinggi satu daerah, makin lambat waktu maghrib masuk. Makin lambat. Di Dubai itu ada Khalifa Tower, Burj Khalifa, yang waktu maghrib lantai 1, lantai 41, dan lantai 81 beda. Per 40 lantai waktu maghribnya beda. Makanya kalau bulan Ramadan, nggak ada orang di atas, nggak ada. Semuanya turun ke bawah, biar bukanya lebih cepat begitu kan, turun ke bawah. Bedanya bisa jauh Pak, bedanya bisa jauh. Ini yang di Indonesia saya belum tahu apakah ada regulasi bahwa gedung-gedung bertingkat melebihi sekian lantai, idealnya waktu maghribnya beda. Karena di bawah matahari sudah kelihatan tenggelam, tapi di atas matahari belum tenggelam. Kalau di pesawat yang dihitung itu mana? Original time, destination time, atau local time? Local time-nya. Jadi waktu terbangnya itu yang dihitung. Waktu terbang yang dihitung. Saya pernah umroh bulan Ramadan, itu waktu maghrib jam 5.50. Terbang jam 5.40. Terbang 10 menit lagi maghrib. Ini kesalahannya. Kenapa terbang duluan? Kenapa nggak nunggu maghrib aja dulu? Jam 6 kita di atas, tapi masih terang. Masih terang. Jam 7 mungkin di Singapura juga masih terang. Jam 8 di Kolombo itu juga masih terang. Setengah 9 saya kesel, makan udah, makan. Dapat 15 menit baru diumumin tiba waktu berbuka puasa di atas apa namanya, di atas negara Pakistan mungkin waktu itu ya. Itu kan kejar-kejaran ya, matahari sama kita kejar-kejaran itu kan. Jadi patokannya ketika makin atas maka waktu maghrib pasti lebih lambat. Karena yang di bawah sudah tidak melihat matahari, tapi yang di atas masih melihat matahari. Waktu asar masuk, ketika bayangan satu benda sepanjang benda aslinya, waktu asar berakhir ketika matahari tenggelam total. Akhir waktu asar itu masuk waktu maghrib. Bisa dilihat ilustrasinya itu, waktu di mataharinya, matahari tepat di atas kepala, itu istiwa. Turun dikit, zuhur. Sudut 45, itu asar, matahari tenggelam di bawah ufuk, itu waktu maghrib. Waktu maghrib dimulai ketika matahari tenggelam sempurna. Dan waktu maghrib berakhir ketika hilang mega yang merah, atau dalam bahasa Arab disebut syafaq. Twilight itu ya. Yang dimaksud dengan syafaq nih bagaimana? Ini matahari tenggelam total, Pak. Matahari tenggelam total, itu cahaya nggak langsung gelap. Tidak, cahaya nggak langsung gelap. Tidak. Ada sisa-sisa cahaya yang mantulin semburat matahari. Masih ada. Matahari sudah di bawah pandangan mata kita, di bawah ufuk ya bahasanya, di bawah cakrawala, di bawah horizon, di bawah kaki langit, tapi belum gelap total. Masih apa namanya, masih kuning, masih putih, nanti lama-kelamaan merah. Merahnya hilang, itu berarti waktu maghrib habis, masuk waktu isya. Ya, masuk waktu isya. Waktu maghrib itu waktu yang paling singkat dibandingkan waktu yang lain, paling singkat. Ya. Maka jangan dibuat lama-lama, Kalau zuhur itu di musim panas, sunnah diakhirkan. Zuhur di musim panas, sunnah diakhirkan. Tapi kalau maghrib itu sunnahnya jangan lama-lama. Jeda azan dan qomat maghrib itu jangan terlalu lama. Kalau jeda azan, zuhur, dan qomatnya itu bisa lama. Bisa. Kalau maghrib jangan lama,
Kecuali kalau Ramadan. Ramadan boleh lama, boleh lama. Ya jangan lama banget. Lama sekira orang bisa apa? Iftar, iftar, takjil, takjil. Orang kadang juga salah paham. Takjil itu bukan menu. Takjil dalam bahasa Arab itu adalah kondisi menyegerakan berbuka. Di kita, takjil jadi menu. Coba lihat di warung-warung, sedia menu takjil. Bingung saya, kalau takjil itu sunnah, kok sedia menu ya, menu takjil. Dan yang disebut takjil itu asal membatalkan puasa. Nabi dulu minum air dan korma, itu takjil. Minum es 1 gelas ya, seger begitu kan. Minum apa namanya es atau teh manis atau apa sama kudapan ringan, itu takjil. Kalau bubur kacang hijau 2 mangkok, esnya 3 gelas, nah itu bukan takjil lagi, itu bukan takjil, bukan. Makan berat kalau itu ya. Jadi kalau takjil itu sekedar membatalkan puasa, maka di waktu bulan Ramadan boleh jeda azan dan qomat maghrib agak lebih lama, boleh. Di luar bulan Ramadan tidak, tidak. Maka kalau kita perhatikan jam digital, jeda azan dan qomat maghrib itu berbeda dengan jeda azan, qomat, sholat-sholat yang lain. Ini berbeda dengan zuhur ya. Kita alhamdulillah di Indonesia tidak mengalami yang namanya musim panas, tidak mengalami yang namanya musim dingin, tidak. Kita cuma mengalami musim kemarau dan musim hujan. Nggak pernah kita ngalami siang panjang, nggak pernah kita ngalami malam panjang, nggak pernah. Di negara-negara yang jauh dari Khatulistiwa, belahan bumi utara, belahan bumi selatan, termasuk Timur Tengah, itu ngalami musim panas siang panjang atau musim dingin malam panjang. Ngalami. Saya ingat Ramadan 2010, waktu di Mesir, sengaja-ngaja pulang liburan musim panas. Daripada saya puasa kecapean, mendingan pulang. Jadi jam 3, seperempat, setengah 4 masuk waktu subuh, dan kita maghrib jam 8, jam setengah 9 baru maghrib, terasa. Zuhur itu dari jam 12 sampai jam 5, itu zuhur itu, jam 12 sampai jam 5. Mendingan saya pulang. Maka orang ngomong di Indonesia puasa capek, itu kelewatan itu, kelewatan. Kita puasa rata-rata 13 jam setengah, rata-rata. 14 jam aja nggak sampai ya. Jadi kalau yang ngomong puasa capek, kalau masih muda dan sehat itu ya kelewatan itu. Ya. Oke, waktu zuhur, di musim panas, Nabi sunnah diakhirkan di musim panas. Saya kasih contoh begini. Azan zuhur jam 12, azan asar jam setengah 5, nanti jamaah sholat zuhur jam 2. Jamaah sholat zuhur jam 2. Saya berangkat ke Yaman S1 bulan Juni 2001. Musim panas. Sampai ke Tarim, musim panas itu. Kemudian azan zuhur berkumandang, saya ke masjid. Saya sholat qobliyah, tahiyatul masjid, yang azannya pulang, Bu. Yang azannya pulang. Habis azan dia pulang. Masjid ditutup sepi, nggak ada orang. Saya bingung, ini orang sini nggak pada jamaah apa gimana? Baca Quran jam 1 belum ada orang, setengah 2 masuk 1 orang, habis sholat qobliyah tidur. Jam 2 kurang seperempat masuk lagi 1 orang, habis sholat qobliyah tidur. Saya kesel, jam 2 sholat sendiri, pulang ke asrama, jam 2 seperempat qomat. Jam 2 seperempat qomat itu. Asar saya protes sama imam itu. Gimana di sini kata saya? Kok bisa azan jam 12, qomat jam 12 seperempat? Itu saya nggak dipedulin sama imam, cuman ditanya, kamu anak baru ya? Ente jadid, ayo wajadid. Ya udah ngaji dulu yang lama, nanti tahu katanya kalau ngaji. Dapat setengah tahun saya baru tahu ternyata sunnah. Di musim panas, sunnah mengakhirkan sholat zuhur. Di sana ya. Kalau di sini nggak usah.
Jadi jangan nanti di Sari Asih muazinnya qomat jam 2, nggak usah, kita nggak ngalamin musim panas, tidak. Kalau maghrib beda, waktu maghrib sebentar. Maka waktu maghrib diusahakan jeda azan dan qomat tidak lama. Ya. Kemudian waktu isya. Waktu isya dimulai ketika hilang mega yang merah atau astronomical twilight, ya, dan berakhir ketika muncul fajar. Bismillah. Patokannya di sini. Bapak lihat di simbol merah waktu isya, waktu subuh dan waktu imsak itu, ya. Matahari di bawah ufuk. Dalam pandangan mata kita, matahari di bawah ufuk. Tapi sejatinya bumi yang muter, mataharinya yang beredar, kan begitu. Jadi kira-kira isya itu ketika hilang mega yang merah, rata-rata jarak isya kalau di Indonesia itu pol-polan 60 sampai 80 menit, kira-kira segitu. Nggak lama, nggak lama. Waktu isya habis ketika terbit fajar. Fajar itu apa? Terang di langit menjelang matahari terbit. 2 kali fajar itu. Ada namanya fajar kazib, terang yang kemudian hilang, menandakan sepertiga malam. Waktu terbaik sholat tahajud, waktu terbaik mulai makan sahur, itu fajar kazib. Jam 2:30 kira-kira. Nanti ada lagi terang di langit menjelang matahari terbit. Ya sekarang jam 4 lebih sekian lah. Yang repot kan kita udah nggak kenal langit kadang-kadang, udah nggak kenal. Langit mau gelap kayak mau terang kayak pokoknya nunggu muazin aja, muazin azan ya azan ini ya. Kelemahan kita nggak mampu baca langit sekarang. Jadi patokannya ketika terang di langit hilang, masuk waktu isya. Ketika mulai terang pagi hari, waktu isya habis, masuk waktu subuh. Kadang ada orang yang nanya, Ustaz, waktu imsak ada apa enggak? Imsak itu waktu hati-hati, waktu ikhtiyat, yang ulama tentukan waktunya 10 menit sebelum azan subuh. Imsak. Patokannya gampang. Subuh jam 4, imsak 3.50. Subuh jam 4 lebih 5, imsak jam 3.55. Subuh jam 4.15, imsak jam 4 lebih 5. Patokannya waktu imsak itu 10 menit pra azan subuh. Itu waktu imsak. Kalau puasa Ramadan, waktu imsak masih boleh makan apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Imsak masih pengen ngopi, ngopi enggak apa-apa. Imsak masih pengen minum enggak apa-apa. Imsak masih mau makan, makan. Imsak itu lampu kuning, tapi belum lampu merah. Cuma mohon maaf ya. Kenapa ada waktu imsak itu? Karena Nabi menjelang waktu subuh, mengakhiri makan, baca ayat kira-kira 50 sampai 60 ayat. 50 sampai 60 ayat diestimasikan 10 menit. Jadi waktu selesai makan sahur, menjelang azan subuh, imsak 10 menit sebelum azan subuh. Itu kalau masih makan, sewaktu-waktu berhenti bisa. Masih bisa. Minum, ngopi, ya, sewaktu-waktu berhenti bisa. Tapi mohon maaf, kalau pengantin baru, sewaktu-waktu berhenti itu nggak bisa. Makanya ulama bilang, makruh menikah bulan Sya'ban. Makruh. Karena puasanya beresiko. Ya. Jadi yang pengen nikah, yang pengen nikah lagi, itu ya, habis lebaran aja. Ya. Jangan pilih bulan Sya'ban, jangan. Kenapa jangan pilih bulan Sya'ban? Puasanya beresiko. Ya, ini waktu isya. Kemudian yang terakhir waktu subuh dimulai ketika fajar, ya, terang di langit menjelang matahari terbit, dan waktu subuh berakhir ketika terbit matahari.
Terbit itu bukan nungguin utuh segini, bukan. Terbit itu segini sudah terbit. Kelihatan garis piringan matahari, kelihatan garis piringan matahari 0 derajat tinggi matahari di atas kaki langit. Waktu subuh sudah habis, disebut namanya waktu tuluk, waktu terbit matahari. Oke. Sebelum saya lanjutin prioritas waktu sholat, kalau ada yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang waktu sholat, Pak Ustadz. Ya. Sebuah keutamaan. Ya. Kalau tidak salah ada hadis ya. Hadis yang menganjurkan mensegerakan sholat pada saat sudah waktunya. Pertanyaan saya, awal sholat itu berapa lama waktunya? Karena apa? Pada saat berjamaah subuh di masjid itu berbeda-beda. Ya, saya jalan ke sebuah masjid yang satu sudah memulai, masjid yang lain belum. Itu Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya, berapa waktu lama yang dimaksud dengan keutamaan waktu sholat? Demikian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab. Ada prioritas waktu sholat. Ada hadis Nabi, awalul waktu ridwanullah. Awal waktu ridhonya Allah, pertengahan waktu kasih sayangnya Allah, akhir waktu ampunannya Allah. Ada hadis begitu. Ada juga pernyataan sholatlah sebelum lewat waktunya, sama sebagaimana taubatlah kalian sebelum kematian datang. Waktu sholat itu kita bagi prioritasnya menjadi 5 waktu. 1 waktu fadilah, 2 waktu ikhtiar, 3 waktu jawaz, 4 waktu karohah, 5 waktu hurmah, 6 dan 7 darurat dan uzur ini khusus biasanya buat orang yang punya uzur. Ya. Waktu fadilah itu awal waktu masa cukup bersuci menutup aurat sholat sunnah. Misalnya azan rata-rata berapa menit? 5 menit azan. Kecuali kalau dia azan gaya apa, rata-rata anggaplah 5 menit. Azan juga repotnya di Indonesia itu nggak seragam. Apalagi azan maghrib bulan Ramadan, itu nggak seragam. Makanya orang nggak percaya azan kampung, percaya azan TV. Asal kelihatan gambar beduk, buka puasa dia. Meskipun kampungnya belum. Nah, azan 5 menit, wudu anggap 5 menit. Wudu anggap 5 menit. Sholat sunnah anggap 5 menit. Wudu 5 menit, azan 5 menit, sholat sunnah 5 menit, sholat kita, sholat fardu 5 menit. Jadi awal waktu rata-rata ya, 20 menit plus dari waktu sholat. Jadi misalnya kita sholat subuh, misalnya jam 4:05. Kapan disebut awal waktu? Tambahkan 20 menit. Sampai pukul 4:25 masih disebut awal waktu, masih awal waktu. Zuhur 11:40. Sampai kapan disebut awal waktu? Sampai 20 menit masih disebut sebagai awal waktu, masih awal waktu. Ya, maghrib 17:50 misalnya. Sampai kapan awal waktu? Sampai pukul 6:10 masih awal waktu. 7:10 awal waktu Isya, sampai kapan disebut awal waktu? Sampai 7:30. 7:30 disebut awal waktu. Jadi
waktu fadilah, awal waktu sholat, yaitu masa yang cukup bersuci, menutup aurat dan sholat sunnah, kita ambil rata-rata 20 menit plus waktu sholat. Kita ambil. Jadi masih dalam waktu 20 menit itu masih disebut sebagai awal waktu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin tanya wabarakatuh. Ustaz. Ya, Fadhil. Yang saya tanyakan ini waktu-waktu yang makruh sholat. Ya. Yang misalnya pada waktu subuh, habis subuh, dan pada waktu maghrib. Pertanyaan saya yang pertama itu habis subuh, pada waktu suruh, bunyi tit waktu suruh itu kita berapa menit boleh sholat atau bisa langsung sholat. Yang kedua pada waktu maghrib, bagaimana kadang-kadang saya itu di jalan pas mau maghrib 5 menit lagi mau maghrib sampai rumah, jadi saya sholat, saya ragu-ragu ini masih boleh sholat enggak sih Ustaz gitu. Karena itu udah hampir waktu maghrib. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya coba jawab. Yang pertama masalah jam digital waktu syuruk. Ada sholat namanya sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq itu sholat sunnah yang dilakukan di awal waktu pagi. Awal waktu pagi. Sholat sunnah isyraq itu awal waktu pagi. Waktunya kapan? Ada larangan sholat ba'da subuh sampai terbit matahari. Sesudah terbit matahari, masih masuk waktu larangan sholat sampai kira-kira setinggi 1 tombak. Kira-kira setinggi 1 tombak. Kira-kira. Nah masalahnya kita nggak ngukur 1 tombak itu berapa. Maka kita lihat, ya, dalam pandangan semu mata kita, mataharinya sudah agak naik. Dikira-kirakan berapa waktunya? Rata-rata waktu terbit. Rata-rata waktu terbit itu 90 menit, kurang lebih 80, 85, 90 menit dari azan subuh. Azan subuh jam 4, lebih dikit, maka waktu terbit 5:30, kurang dikit, 5:30. Jadi jangan bangun, wah Ustaz, saya bangun telat Ustaz, 5:30, tapi masih boleh subuh kan. Lu itu udah masuk terbit matahari, tapi baru 5:30. Ya, karena azan subuhnya jam 4. Kalau azan subuhnya 4:30, 5:30 masih boleh sholat subuh. Tapi kalau azan subuh jam 4, maka 5:30 itu habis. Ya kalau udah habis nggak usah sholat, ya tetap sholat, tapi namanya qadha. Dia namanya qadha, meninggalkan apa? Waktu subuh dengan sengaja, itu bisa haram. Jam digital bunyi, itu baru begini posisinya, baru habis waktu subuh. Sementara waktu duha, itu kalau sudah begini, ini waktu duha. Begini saja duha belum masuk, begini waktu duha baru masuk. Idealnya berapa? 20 sampai 30 menit idealnya. 20 sampai 30 menit dari bunyinya apa namanya? Bunyi syuruk itu, ya. Tapi boleh apa enggak saya sholat pas lagi syuruk? Boleh. Cara sholatnya bukan sholat isyraq. Ibu keluar masjid, masuk lagi. Namanya sholat tahiyatul masjid. Boleh, enggak apa-apa. Ribet Ustaz, turun ke bawah, wudu lagi. Namanya sholat sunnah wudu. Boleh, enggak apa-apa. Tapi sholat isyraq itu, waktu afdalnya awal duha. Kira-kira 20 menit sesudah matahari terbit, 20 menit. Itu waktu awal duha, sekaligus waktu sholat idul fitri, sekaligus waktu sholat idul adha. Sama, waktunya ketika apa? 20 menit rata-rata pasca matahari terbit. Ya.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua, datang ke rumah berarti belum sholat maghrib ya posisinya. Belum sholat maghrib, belum. 5 menit lagi azan isya. 5 menit lagi azan maghrib, berarti belum maghrib ya, belum masuk waktu maghrib. Apakah kita boleh sholat? Sholatnya sholat apa, Bu? Sholatnya sholat asar masih wajib itu. Kalau belum sholat asar masih wajib. Namanya waktu apa? Ini yang nomor 4. Sudah kuning itu, sudah kuning. Waktu jawaz bikarohah. Boleh, makruh kalau alasannya nggak kuat mengakhirkan sholat sampai akhir waktu. Masih boleh. Masih boleh. Maghrib jam 6, kita sholat jam 5 lebih 55, itu disebut waktu karohah. Sudah kuning, hampir merah. Tapi kalau misalnya kita mau takbiratul ihram, masjid samping sudah mulai tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, ini sudah masuk waktu hurmah atau waktu tahrim, menunda waktu sholat hingga habis waktunya. Kalau ada alasannya, nanti boleh. Kalau ada alasannya. Kalau nggak ada alasannya, itu nggak boleh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Sedikit Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal waktu kan, yang mau tanya hukumnya. Kalau mau Bilal lagi azan, itu hukumnya boleh nggak sholat? Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak ketika Bilal azan, kemudian kita sholat? Sholat sunnah atau sholat wajib? Ya, sholat sunnah atau sholat apa aja lah. Sebab kebiasaan kita apa itu menghormatin saja atau memang ada hukumnya. Baik. Ada Bilal azan sholat Jumat. Azan sholat Jumat. Menjelang khutbah. Dia milih untuk sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah Jumat misalnya. Apa hukumnya? Hukumnya boleh, nggak apa-apa. Lebih baik dia sholat pas azan, meninggalkan jawab azan, daripada dia sholat pas khotib sedang khutbah. Sebab apa? Jawab azan, ulama beda pendapat. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, jawab azan. Sampai nanti doa sama ya. Yang bilang wajib atau sunnah pun kalau azannya dilantunkan oleh manusia. Ini yang repot di sebagian tempat kadang-kadang, yang tua-tuanya udah nggak ada, yang mudanya agak-agak males, kaset. Ngaji Quran aja sekarang udah mulai kaset ya menjelang azan. Azan itu nanti ulama beda pendapat apakah wajib dijawab azannya ataukah sunnah dijawab. Nyimak khutbah juga sama, tapi lebih baik tidak menjawab azan daripada tidak nyimak khutbah. Kalau patokannya di situ. Bagaimana kalau kita misalnya bukan azan Jumat, azan sholat biasa, kalau ada jeda waktu nunggu qomat, lebih baik sholatnya dilakukan ketika Bilal selesai azan. Karena ada jeda waktu nunggu sholat. Bagaimana ibu-ibu di rumah biasanya nih, ya, azan langsung sholat itu, kadang-kadang begitu. Gimana Ustaz? Ya udah nggak qobliyah gitu kan, nggak tahiyatul masjid. Masya Allah Ustaz, urusan anak repot. Nyiapin masak buat suaminya, iya itu semua ibadah, sama, semua ibadah. Ngurusin anak ya, ngurusin suami, semuanya ibadah, Apakah boleh kita azan maghrib, baru azan langsung takbir? Boleh, nggak apa-apa. Sudah masuk waktu, sudah masuk. Sama ketika buka puasa, kan nggak ada ibu-ibu yang nunggu azan selesai, nggak ada. TV baru gambar beduk dimatiin udah itu, nggak ada yang jawab azan tuh nggak ada ya. Jadi sudah masuk waktu, sudah boleh untuk sholat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada yang silakan. Ya baik, silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasan dari Pak Ustadz yaitu tentang pelaksanaan sunat fajar dengan sunat qabliyah subuh, ya, waktunya dan keterangan penjelasannya. Yang kedua adalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi di sini Pak Ustadz, yang salat dilaksanakan, yang mungkar juga dilaksanakan. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, masalah sunnah fajar, sholat fajar dengan qobliyah subuh. Kebanyakan ulama bilang identik atau sama. Hadisnya Nabi, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka qobliyah subuh itu kalau cukup waktunya 4 rakaat. 2 rakaat qobliyah subuh muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, nggak pernah ditinggalkan. Kalau masih ada waktu yang cukup, tambah lagi 2 rakaat, itu qobliyah subuh juga, cuma ghairu muakkadah. Bagi yang punya keluangan waktu, sebaiknya qobliyah subuhnya 4 rakaat, seenggak-enggaknya 2. Kalau sampai qobliyah subuhnya kita ketinggalan, bisakah qobliyah subuhnya diqodho sesudah sholat subuh? Bagi yang terbiasa boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ibu datang ke masjid biasanya belum qomat, bisa qobliyah subuh. Satu waktu telat bangun, datang ke masjid udah mau qomat. Kalau jam digital sudah 1 menit kurang, jangan paksakan sholat, jangan. Zolim kita. Orang-orang nungguin kita yang ada. Ini siapa sih masih sholat aja? Nah, nungguin kita itu, zolim itu ya. Kecuali kalau kita jadi imamnya, suka-sukalah itu. Kalau jadi imam suka-suka. Karena nggak mungkin juga disalib ujuk-ujuk qomat gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Boleh yang terbiasa sholat qobliyah subuhnya habis subuh. Kalau telat boleh. Pernah dilakukan oleh Qais bin Qohad. Sahabat Nabi datang sudah qomat, habis subuh dia bangun lagi. Nabi tanya, kamu sholat apa? Saya sholat qobliyah subuh tadi belum sempat. Nabi cuma senyum. Nabi senyum, tandanya Nabi setuju, diizinkan oleh Nabi. Hanya bagi yang terbiasa ya, bagi yang terbiasa. Dan dilakukan di tempat yang tidak menimbulkan fitnah. Bab kadang-kadang kalau jamaah masjidnya nggak tahu, timbul fitnah juga itu. Habis sholat subuh, kemudian ujuk-ujuk bangun, qobliyah subuh, jamaah semua ngeliatin dia. Ngaji di mana tuh? Sesat bener. Habis subuh dia sholat lagi kan. Itu boleh kalau tidak menimbulkan fitnah. Kalau kira-kira menimbulkan fitnah, qobliyah subuhnya di rumah. Qobliyah subuhnya di rumah. Jadi yang pertama, sholat fajar dengan qobliyah subuh itu identik atau sesuatu yang sama. Jumlahnya 2 rakaat muakkadah, tambah 2 rakaat ghairu muakkadah, 4 rakaat bagi yang punya waktu luang. Nah, yang kedua ini yang sebetulnya nampar kita bersama. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita ngartikan bukan sesungguhnya sholat, tapi kita artikan sesungguhnya hakikat sholat. Sesungguhnya hakikat sholat. Sesungguhnya hakikat sholat itu yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka dalam ibadah, kalau tinjauannya fikih, itu status. Kalau tinjauannya fikih itu status. Status itu sah atau tidak. Diterima atau tidak bukan urusan fikih, itu urusan panitia, bukan urusan fikih. Kadang-kadang ada orang nanya, Ustaz, tadi kira-kira sholat subuh saya diterima apa enggak? Waduh, bukan saya Pak panitianya, enggak tahu saya, bukan saya panitianya. Diterima atau tidak itu urusan malaikat. Fikih urusannya sah atau tidak. Kalau sah, tidak perlu diulangi. Kalau batal, berarti perlu diulangi. Itu kalau tinjauannya fikih.
Maka orang kalau nanya, waduh Ustaz, gimana kalau sholat saya nggak diterima? Ya kalau nggak diterima udah biasa, dari kemarin juga emang nggak diterima. Santai aja, santai. Kita sholat itu bukan untuk diterima, kita sholat itu belajar sholat sebaik mungkin. Tapi kalau tinjauannya akhlak, nanti yang kita lihat efek. Efek sholatnya apa? Efek sholatnya. Minimal sholat yang baik, itu yang menimbulkan keberkahan. Wudhu yang baik, yang berkah. Kalau habis wudhu dia ibadah. Sholat yang baik juga sama, yang berkah. Kalau habis sholat, melakukan kebaikan yang lain. Habis sholat, wiridan. Habis wiridan, ba'diyah. Habis ba'diyah, ngaji. Habis ngaji, oh itu terus itu. Kebaikan nggak putus-putus itu. Kebaikan nggak putus-putus. Apakah sholat kita pasti diterima? Nggak ada jaminan. Sholat pasti diterima, nggak ada jaminan. Nah, kenapa ada orang sholat tapi masih bermaksiat? Itu ya karena manusia dibekali dengan yang namanya nafsu. Dibekali. Dan iman kita, Nabi bilang, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu fluktuatif, naik turun. Coba deh, besok Ramadan, itu jadi orang soleh, soleha semua itu. Semua. Ramadan jangankan orang, warteg aja dijilbabin itu ya kalau Ramadan itu. Soleh semuanya kalau Ramadan. Acara TV itu yang biasanya dajjal-dajjal itu jadi malaikat semuanya itu kalau Ramadan. Jadi masjid rame segala macam. Tapi nggak usah nunggu lama. Lebaran 1 hari masjid udah sepi. Maka Nabi bilang al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu memang naik turun ya. Maka Allah bilang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ibadahlah, terus belajar beribadah sampai kematian datang menjemputmu. Maka kadang-kadang kita sholat nikmat, nyaman, tapi kadang-kadang juga kita sholat nggak nyaman, kadang-kadang begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Oke, saya lanjutkan. Prioritas waktu sholat kita bagi jadi 5. 2 tambahan itu waktu darurat dan waktu uzur. 1 waktu terbaik namanya waktu fadilah. Waktu fadilah itu awal waktu masa yang cukup untuk bersuci, menutup aurat dan sholat sunnah. Tadi kira-kira 20 menit kira-kira 20 menit. Kecuali sholat zuhur di musim panas, yang kadang-kadang Nabi ngambil separuh waktu. Tadi saya bilang azan jam 12. Zuhur, asar 4:30, itu Nabi sholatnya jam 2 kira-kira, separuh waktu. Atau sholat subuh di musim dingin. Kalau sholat subuh di musim dingin, malamnya panjang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke Madinah, mungkin itu bisa ngecek di musim dingin, ya. Apa namanya Desember, Januari itu biasanya jarak azan qomat setengah jam lebih itu, setengah jam lebih. Jadi sholat subuh di musim dingin itu juga sama waktunya agak lebih dilambatin dikit. Di kita nggak ngalamin musim dingin, musim panas, jadi nggak ada. Waktu ikhtiar sampai separuh waktu sholat namanya waktu ikhtiar. Waktu pilihan. Waktu fadilah artinya waktu keutamaan. Waktu ikhtiar namanya waktu pilihan. Patokannya separuh waktu sholat. Zuhur jam 12, asar jam 3, maka ikhtiar sampai jam 1:30. Sampai jam 1:30. Misalnya zuhur jam 12, asar jam 3, maka ikhtiar sejam setengah, itu sampai jam 1:30. Misalnya asar jam 3, maghrib jam 6, maka ikhtiar sampai 4:30, sampai 4:30. Misalnya maghrib jam 6, isya jam 7, maka ikhtiar itu sampai 6:30, separuh waktu. Misalnya isya jam 7, kemudian subuh jam 4, ya kan? Maka ikhtiar itu jam 11:30. Patokannya sederhana, pokoknya separuh waktu itu ikhtiar, separuh waktu ikhtiar. Waktu pilihan.
Dan usahakan ketika kita dalam keadaan repot, ketika kita dalam keadaan sibuk, yang belum memungkinkan sholat, pilihannya, kalau kira-kira habis waktu, kemarin sudah kita bahas, sholat lihurmatil wakti, atau pilihannya kalau kira-kira tiba, masih cukup waktunya, pilihan kita mengakhirkan sholat, tapi bil azmi, dengan niat yang kuat, jam berapa mau sholat, misalnya. Jam 12 masih di jalan. Kita lihat maps. Ini kira-kira jam 1:30 sampai rumah nih, 1:30 sampai rumah. Pasang niat, pasang tekad, pasang azam. Saya kalau 1:30 sampai rumah, jam 2 kurang seperempat saya sholat. Pasang niat seperti itu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, Ya. Tapi nanti sampai rumah 1:30 beneran, ya cepet-cepet bersih-bersih, kemudian siap sholat. Jangan 1:30 sampai rumah, kemudian, aduh iseng nih, nyeduh Indomie dulu deh. Jam 2 nonton TV dulu deh, 2:30 rebah. Ini haram, pasti haram. Maka pasang niat, tujuannya seperti itu. Biar sholat jadi prioritas kita. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pasang niat. Waktu jawaz itu waktu boleh, waktu yang diperbolehkan melakukan sholat tanpa disertai kemakruhan sampai sebelum akhir waktu, Anggap zuhur jam 12, asar jam 3, waktu fadilah sampai 12.20, waktu ikhtiar sampai 1:30, waktu jawaz sampai 2:30, waktu jawaz. Pokoknya belum akhir waktu. Kalau menjelang akhir waktu, ada kadang-kadang orang sholat itu injury time. Ya, ada. Mau habis waktunya sholat. Ini biasanya pengantin. Ya, bapak-bapak masih ingat zaman pengantin. Nah, pengantin ini. Kadang-kadang ya, kalau pengantin laki-laki nggak repot itu, nggak repot. Ya tinggal wudhu, sholat, selesai itu ya. Tapi kalau pengantin perempuan, Masya Allah, ya kan, make up-nya lama, ganti kostumnya lama, macem-macemnya lama. Itu biasanya saya kalau punya mahasiswi, saya ingat-ingat ya sudah, ambil waktu jawaz saja, bisa, nggak apa-apa. Misalnya dari pagi dia pakai kostum acara jam 9 sampai nanti anggaplah dia makan jam 2, habis makan kemudian mau ganti kostum, itu sholat zuhur deh, sholat zuhur. Masuk waktu jawaz sholat zuhurnya, waktu jawaz. Jangan langsung ke pelaminan, tunggu azan asar, cepet-cepet sholat asar, baru kemudian Baru kemudian dia ke pelaminan lagi. Udah tuh, santai sampai masuk waktu maghrib, udah masuk, ambil waktu jawaznya. Waktu jawaz sudah mau habis, ganti kostum. Nah, sebelum ganti kostum, sholat maghrib dulu, tunggu azan isya, habis azan isya cepet-cepet sholat isya, baru kemudian Baru kemudian dia ke pelaminan lagi. Ya, itu selagi belum menjelang akhir waktu masih boleh. Kalau sudah 10 menit, 15 menit menjelang akhir waktu, itu makruh. Kalau sudah tinggal 1 menit, 2 menit, 3 menit menjelang akhir waktu, itu haram. Itu haram. Kecuali kalau punya uzur. Uzurnya apa? Sakit misalnya. Enggak ada masalah. Uzurnya apa? Ngobati orang sakit. Uzurnya apa? Merawat orang sakit. Nggak ada masalah. Uzurnya nggak ada masalah. Yang penting dia punya uzur, nggak ada masalah. Kalau nggak ada uzur, nah ini nggak boleh ya. Jadi waktu hurmah atau waktu tahrim itu nunda sholat sampai habis waktunya. Itu haram. Waktu darurat itu kalau hilang penghalangnya hilang. Ibu-ibu yang masih datang bulan atau ngalami nifas, ngerasa mampet, tuntas sudah, nggak keluar darah, menjelang waktu sholat habis. Jam 7 malam yakin mampet.
masih maghrib, 10 menit lagi isya. Tapi kalau mandi nggak cukup waktunya buat sholat isya, apa yang dilakukan? Tetap mandi, baru kemudian nanti sholat maghribnya diqodho, dia tetap wajib sholat maghrib, namanya waktu darurat, waktu yang penghalangnya hilang. Perempuan baru suci, itu waktu darurat namanya. Ada waktu uzur, yaitu ketika kita punya alasan meninggalkan atau memajukan waktu sholat. Jamak, biasanya jamak. Apakah dia sakit? Menjamak sholat. Apakah dia musafir? Dia juga menjamak sholat. Sakit, jamak, takdim misalnya. Isya dimajuin ke maghrib. Habis itu istirahat. Boleh, nggak masalah. Atau sakit, jamak takhir. Ya. Maghrib lewat, biasanya bangun jam 2, jam 3, sholat maghrib dan isya jamak takhir, nggak ada masalah, sakit. Atau dia musafir, bepergian, nggak ada masalah, itu namanya waktu uzur, waktu yang digabung. Waktu maghrib yang digabung dengan sholat isya atau sebaliknya, waktu zuhur yang digabung dengan sholat asar sebaliknya. Cuma 2 waktu itu aja ya. Jangan kemudian subuh digabung sama duha, itu nggak bisa itu ya. Kalau itu orang yang begadang itu ya, subuhnya gabung sama duha. Oke. Ada yang namanya uzur sholat. Uzur sholat itu cuma 2. Ya. Tidur atau lupa. Tidur atau lupa. Orang tidur nggak wajib sholat, nggak wajib. Bapak pengen nggak sholat, jangan bangun pokoknya, jangan bangun. Kalau bangun wajib sholat. Selagi belum bangun, itu belum wajib sholat belum wajib sholat. Uzur sholat. Bagaimana kalau saya bangunnya jam 7, bangunnya 7:30? Kalau tidurnya normal, nggak dosa, nggak masalah. Tidur jam 10, tidur 10:30, biasanya bangun jam 4, 4:30, jam 5. Satu waktu HP-nya mati, alarmnya nggak nyala, nggak ada yang bangunin, bangun-bangun 6:30, jam 8. Apa yang dilakukan? Ambil air wudhu, sholat, tidur. Nggak dosa? Nggak, tidurnya normal. Kalau tidurnya nggak normal, baru bermasalah. Jam 2:30 champion nonton bola. Selesai 3:30. 3:30 saja itu masih nyeduh Indomie dulu, masih apa itu. Jam 4 itu selonjoran dulu, rebahan. Ini bablas, pasti bablas. Sebelum tidur dia sudah yakin kalau bablas, ini haram, tidurnya haram. Tapi kalau tidurnya normal nggak apa-apa, termasuk diantaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dalam satu perjalanan Nabi bangun telat yang disebut bahwa matahari sudah tinggi, sudah panas. Apa yang dilakukan Nabi? Bangunin Bilal. Bilal bangun. Bilal kaget. Waduh, Nabi sudah tinggi matahari. Iya. Azan Bilal. Maka anggaplah jam 8:30 itu Bilal azan. Bangun sahabat semuanya, kemudian wudhu, Nabi mimpin sholat subuh berjamaah qadha. Berjamaah. 1 kali, seumur hidup 1 kali. Ya. Jangan kemudian tiap bangun telat, saya niru Nabi. Ya, jangan. Ya. 1 kali Nabi lakukan itu sebagai apa? Uswah. Sebagai contoh bagi umatnya, kalau ada yang bangun telat, ya tinggal wudhu dan sholat. Pertama, uzurnya sholat, tidur. Yang kedua, lupa. Ada orang yang melakukan perbuatan positif, bermanfaat, sampai lupa sholat, ya nggak apa-apa. Begitu ingat, langsung qadha. Ada salah satu ulama, saya lupa, kalau nggak salah Imam Nawawi. Pernah 3 hari nggak keluar kamar, 3 hari nggak keluar kamar. Perutnya perih, nanya sama budaknya, saya berapa lama belum makan? Kata budaknya, Tuhan sudah 3 hari
nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak buang air, nggak istirahat, nanya, sholat apa enggak saya? Ya enggak sholat juga, 3 hari enggak sholat. Saking asiknya baca dan nulis, saking asiknya baca dan nulis, sampai lupa 3 hari enggak sholat. Kegiatan yang bermanfaat, manusiawi, manusia itu lupa itu manusiawi, enggak ada masalah. Nah, teman saya nanya sama saya, Ustaz, saya juga sama, Ustaz. Mancing sampai lupa sholat, katanya. Saya tanya, ingat makan apa enggak? Saya order Indomie sih. Wah, ingat makan berarti. Order Indomie, order kopi, order macam-macam, tapi lupa sholat. Nah, ini bahaya ini ya. Kalau kasus yang pertama memang lupa makan, lupa minum, ya kan? Lupa istirahat, lupa segala-galanya. Lupa segala-galanya. Maka Bapak Ibu misalnya punya kegiatan yang positif, bermanfaat, memang lupa segala-galanya, lupa sholat, nggak masalah. Tinggal begitu dia ingat, falyusolliha idza zakaroha. Kalau sudah ingat, ya langsung dikodok sholatnya, dikodok. Ya kalau 3 hari 3 malam ya 17 kali 3. Ya terawih lah itu, anggaplah terawih lah itu. Ya. Oke, kemudian yang terakhir, syaratnya sholat. Syarat yang harus terpenuhi ada 3. Ada syarat wajib dulu, ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu orang baru wajib sholat kalau terpenuhi yang 3 ini. Kalau syarat sah, sholatnya baru sah kalau yang 5 ini terpenuhi. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib yang pertama muslim. Ya. Maka orang kalau dia nggak Islam ya nggak wajib sholat, nggak wajib sholat. Tuntutannya masuk Islam. Kalau ada orang mu'alaf, apakah dia mengkodok sholatnya? Ya tidak, nggak mengkodok sholatnya. Ya. Ya. Apa namanya? Beda, mohon maaf, kalau murtad. Kalau murtad wajib mengkodok sholatnya. Islam dari kecil, kemudian ya nggak tahulah khilaf begitu murtad, tiba-tiba menjelang akhir hayatnya masuk Islam lagi, tanya saja, murtadnya berapa tahun? 30 tahun, Ustaz. 30 tahun mengkodok sholat itu, 30 tahun. Hanya hati-hati, na'udzubillahi min zalik, satu muslim. Yang kedua balik. Balik itu apa? Mencapai usia yang sudah wajib menanggung beban hukum, itu balik. Dalam ajaran agama kita, manusia itu dibagi 2. Bismillah. Ada namanya ahliyatul ada, kemampuan menerima hak ahliyatul ada. Ada yang namanya ahliyatul wujub, kemampuan melakukan kewajiban. Ini beda. Untuk menerima hak tidak butuh manusia. Janin sudah bisa menerima hak, sudah bisa. Bapaknya meninggal dunia. Istrinya yang ditinggalkan hamil. Ini kandungan ini sudah punya jatah warisan ini, sudah punya jatah warisan. Punya. Maka warisannya nggak bisa dibagi dulu, nggak bisa. Anak pertama perempuan bisa berubah klasemennya kalau yang lahir nanti laki-laki, bisa berubah. Nggak bisa dia ngomong, waduh adik saya kan nggak ngapa-ngapain, Ustaz. Saya yang capek ngurus pas bapak sakit itu. Iya, tapi dia anak laki-laki, itu bagiannya double itu laki-laki itu. Ya. Tapi masih bayi, Ustaz, bagi dikit aja nggak apa-apa. Ini masalahnya hak itu ya, masalahnya hak. Untuk menerima hak, manusia belum sempurna, bisa. Tapi untuk melakukan kewajiban, harus sudah usia yang cakap, usia yang cukup, balik. Tanda-tanda balik apa? Pubertas. Kalau laki-laki sudah keluar sperma, kalau perempuan sudah datang bulan. Lah kalau sampai remaja nggak keluar sperma, sampai remaja belum datang bulan, dihitung bagaimana? Dihitung secara usia. Mayoritas ulama dan madhab Syafi'i bilang di usia 15 tahun. 15 tahun. Anak lulus SMP itu sudah balik 15 tahun. Ya.
Kecuali kalau dia sudah keluar sperma, sudah dianggap balik. Tapi ngajari sholatnya mulai umur 7 tahun. 7 tahun sudah mulai diajari sholat. Ajari dulu sholat di rumah. Kalau kira-kira sudah tertib sholat di rumah, orang tua, bapaknya bisa ngajarin sholat berjamaah. Ini yang jadi masalah kadang-kadang, anak berangkat ke masjid, bukan dididik sama ayahnya, diajak sama temennya. Itu kalau satu sop 5 orang anak kecil, itu udah kacau semuanya, kacau semua. Saya berapa kali ngimamin sholat yang anak kecilnya banyak, itu masuk. Kita baru iya kanastain, mereka sudah amin duluan. Ini yang repot, yang gede-gede ketika anak kecil amin, kebawa juga ikut amin juga. Imamnya yang bingung ini, Jadi diajari sholat umur 7 tahun, diajak sholat berjamaah, kalau zaman dulu ibunya yang ngajari. Nggak apa-apa, ibu jadi imam, itu bukan jamaah beneran, itu simulasi berjamaah. Sampai anak tertib sholat di rumah, diajak kemudian ke masjid oleh ayahnya. Diajak 3 tahun nggak mau diajak sholat, orang tua boleh mukul. Bukan wajib, boleh mukul. Mukulnya dengan catatan. 1, mukulnya nggak boleh di wajah, nggak boleh. 2, mukulnya nggak boleh pakai alat. Mentang-mentang boleh mukul, anak dipukul pakai setrika. Anak dipukul pakai tabung gas. Wah, bahaya ini ya. Nabi kalau mukul Aisyah, negor Aisyah, itu pakai siwak. Mukulnya pakai siwak. Mukul pakai siwak seberapa sakitnya sih mukul pakai siwak? Masih sakitan pakai tangan itu ya. Nabi mukul pakai siwak, itu pun di pundak biasanya. Di pundak, di punggung, itu dipukul. Jadi 1, nggak boleh di muka. 2, tidak boleh menggunakan alat. 3, tidak boleh melukai, nggak boleh. Mukul sampai memar, mukul sampai luka, itu haram. Anak bisa minta kisos sama bapaknya, bisa. Jadi hati-hati. Boleh mukul kalau kita yakin anak yang dipukul bisa lebih baik sesudah dipukul, bisa. Anak dulu bisa. Guru ngaji zaman dulu galak-galak, bisa. Anak sekarang saya nggak tahu bisa apa enggak itu. Kayaknya nggak bisa. Berbahaya mukul anak zaman sekarang nih, berbahaya ya. Jadi pastikan kalaupun mukul kita yakin perilakunya akan berubah. Kalau kita yakin dipukul malah makin jadi, maka jangan dipukul. Yang repot juga kadang-kadang bapaknya yang mukul, bapaknya nggak sholat. Nah, ini repot lagi nih ya. Dia mukul anaknya tapi dianya. Jadi pastikan kalau kita mukul kitanya udah sholat. Maka bahasanya bukan perintahkan anakmu sholat, tapi ajak anakmu sholat. Beda. Kalau kita artikan perintahkan anakmu sholat, bapak pulang nonton TV, sholat kamu, udah bener udah. Tapi kalau ajak anakmu sholat, bapaknya yang nuntun, yang ngajak ke masjid, itu ajak. Yang ketiga berakal. Berakal itu punya kesadaran penuh. Maka tadi saya bilang, orang tidur nggak wajib sholat. Begitu bangun wajib sholat. Ada yang nanya di kolom chat ini, tapi kalau sering bagaimana Ustaz? Sholat subuh nggak bangun-bangun walaupun sudah dibangunin. Repot itu sengaja namanya. Itu sengaja. Kalau dibangunin, kalau mata sudah melek, sudah wajib itu. Yang repot kadang-kadang nanya. Atau yang repot kadang-kadang lihat HP ingat, tapi subuhnya nggak ingat. Bangun tidur ambil HP, jam berapa ya, ada WA apa enggak begitu kan, dicek gitu apa, wah masih 5 menit lagi, tidur lagi deh. Nah ini haram ini, sudah haram ya. Ini yang ingat kadang-kadang begitu. Jadi sama HP ingat tapi sama yang lain-lain nggak ingat ya. Jadi kalau mata sudah melek itu sudah wajib ya. Kemudian bagaimana cara mengkodok sholat yang kita lupa pada waktunya, dan sholat apa saja yang ditinggalkan dikira-kira. Misalnya saya pernah zaman dulu nakal gaul sama orang setahun nggak sholat. Ya sudah, wajib mengkodok setahun. Gimana cara mengkodok setahun itu? Tiap habis sholat lagi. Dapat setahun, lunas setahun.
kelamaan saat, ya sudah, tiap habis sholat, sholatnya 2. Dapat 6 bulan, lunas itu hutang. Kalau kelamaan juga, tiap habis sholat 10 kali. 10 kali. Ya. Gampang berarti. Ya, nanti dapat apa namanya 35 hari, 36 hari, ya berarti lunas itu hutang sholat. Jadi jangan ada istilah, sholat itu apa wajib diganti saat kalau ditinggal? Ya wajib. Gantinya pakai apa? Ya gantinya pakai sholat lagi. Gantinya pakai sholat lagi. Jadi ibadah itu diganti dengan jenis yang sama. Ibu-ibu ninggal puasa, gantinya ya puasa lagi. Kecuali kalau sudah uzur, gantinya pakai fidyah. Kalau masih hidup dan kuat, gantinya pakai sholat lagi. Ya. Gantinya pakai sholat lagi. Punya hutang puasa, gantinya pakai puasa lagi. Orang tua meninggal punya hutang puasa, anaknya ganti hutang puasa. Bapaknya punya hutang puasa 10 hari, anaknya 5. Masing-masing puasa 2 hari. Diniati atas nama bapaknya. Yang repot boro-boro bayar hutang bapaknya, hutang puasa dia banyak. Ini yang repot itu. Ya. Maka diganti pakai fidyah. Ya. Ada lagi bagaimana kalau orang tua yang penting kita ngingetin, cukup nanti urusan dia sama Allah. Ya. Kalau anak sudah balik, anak sudah dewasa, cukup diingetin saja. Udah sholat, jangan dipukul, malah balas mukul ya smackdown nanti jadinya. Ya. Jadi diingetin saja. Termasuk suami ngingetin istri, istri ngingetin suami, dan yang lain-lain. Ya. Jadi istri ngingetin suami, cuman 2 hal patokannya. Kalau ninggalkan sholat karena males, hitungannya masih muslim. Yang repot itu kalau ninggalkan sholat, nggak percaya dengan kewajiban sholat. Itu sudah bukan muslim lagi. Sudah. Mengapa nggak sholat? Males sholat. Sholat ya begini-begini aja nggak kaya-kaya. Lalu sholat kok minta kaya, ini aneh. Kalau ninggalkan sholat karena males, dosa besar. Tapi masih muslim. Tapi kalau ninggalkan sholat, emang apa nggak sholat? Males sholat. Sholat nggak wajib buat saya. Kalau sholat nggak wajib, ini bahaya ini ya. Bahaya. Yang terakhir, syarat sahnya sholat. Yang pertama, sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, belum bisa sholat, belum bisa sholat. Ini repot kadang-kadang yang di kampung itu. Saya pernah ngalamin 2 kali itu ke tempat teman saya, daerah yang agak pedalaman begini. Mau besan, berangkat jam 12, itu belum azan, sholat udah. Emang apa mau sholat? Mau besan jauh, besan aja kata saya. Apa hubungannya mau besan itu? Repot itu. Ya. Ada lagi dulu itu, zaman saya masih mondok itu, ke tempat emang daerahnya minus itu. Ya. Sholat tarawih belum mulai, udah dimulai dulu. Nah, kenapa mulai? Angling Dharma udah memulai, Ustaz. Wah, repot ini. Angling Dharma udah mau mulai ini. Ya. Nggak boleh. Pastikan sudah masuk waktu. Kalau zaman dulu, waktu susah. Sekarang gampang. Lihat saja HP sudah. Buka voice Google. Waktu zuhur hari ini, tampil sudah. Waktu asar hari ini, tampil. Zaman sekarang, tahu masuk waktu, nggak usah nunggu dari masjid. Kita buka aplikasi, sudah selesai. Yang kedua, suci dari hadas. Ya, jadi orang suci dari hadas. Sudah wudu. Kalau dia punya hadas besar, sudah mandi. Ya. Jadi nggak boleh belum mandi, sholat. Nggak boleh belum wudu, sholat. Nggak boleh. Meskipun sholatnya sholat jenazah. Ada yang kadang-kadang nanya, saat sholat jenazah katanya boleh nggak wudu. Kata siapa? Sholat juga itu, sama. Kan nggak ada ruku, nggak ada sujudnya. Iya, tapi Nabi sebutnya sholat itu. Nabi nyebutnya sholat jenazah. Meskipun ada pendapat memang yang nganggap sholat jenazah itu bukan sholat, tapi doa. Karena sholat maknanya doa. Jadi sholat jenazah dipandang sebagai doain jenazah. Kalau dipandang doa, nggak wajib wudu. Tapi dalam madhab Syafi'i dan mayoritas ulama bilang sholat jenazah itu sholat, maka apa? Wajib wudu. Suci dari najis di tempat, di pakaian, di badan, pastiin nggak ada najisnya. Kecuali sohibul hadas atau sohibul darurat, itu nggak apa-apa.
Orang yang punya penyakit beser, sholat pakai pempes, nggak apa-apa. Orang yang lagi apa namanya itu, HD ya, lagi cuci darah, sholat sambil selangnya apa namanya nyambung ke darah itu nggak ada masalah, itu nggak ada masalah. Itu disebut sahibud darurat, orang yang punya kebutuhan khusus. Nggak apa-apa sholat ada najisnya begitu, nggak ada masalah. Ya. Menutup aurat, ya, menutup aurat maklum, laki-laki batasannya mulai dari pusar sampai dengkul, perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan bagian luar. Kemudian yang ketiga, yang kelima, menghadap kiblat. Kalau nggak tahu kiblat bagaimana? Buka Google saja, udah. Buka Google finding kiblah, tampil nanti kiblatnya seperti apa, cukup sudah. Kecuali sholat sunnah. Orang sholat sunnah dalam kendaraan boleh tidak menghadap kiblat, boleh, tidak ada masalah. Saya berangkat ngajar jam 8, kadang-kadang belum sholat duha, belum. Ya sudah, wudhu, starter mobil, jalan, niat, sholli sunnat duha, rakaataini, lillahi ta'ala, Allahu Akbar, udah jalan. Yang penting nggak ngomong, ya. Makanya kalau lagi sholat dalam mobil, kaca nggak usah dibuka. Udah, yang repot kaca dibuka, ujuk-ujuk lampu merah, di samping orang yang kenal. Oh, repot itu. Ya. Ustaz mau kemana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, itu repot itu ya. Jadi sholat di kendaraan, dalam perjalanan, sholat sunnah ya. Sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang masih iskal, atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Di kolom chat ini ada yang nanya bagaimana cara kita menyadarkan orang yang sudah dewasa untuk rajin sholat, apakah kewajiban kita gugur jika kita sudah mengingatkan berkali-kali namun tetap belum mau sholat? Iya, tugas kita hanya mengingatkan, Sudah diingatkan berkali-kali dan tetap tidak mau, ya urusannya pribadi dia, Ya. Kecuali kalau kita punya kekuasaan, Kalau saya di pesantren, kalau ada anak yang nggak mau sholat, kalau laki-laki, kita gundulin Pak kepalanya, kita gundulin. Ada anak kok ini susah diajak sholat, ya gundulin. Kenapa kita gundulin kepalanya? Ya, kita punya ada kekuasaan di situ dan memang orang tuanya sudah bikin surat perjanjian, selagi hukumannya bukan hukuman fisik, demi pendidikan anak nggak apa-apa. Kalau perempuan biasanya kita kasih jilbab hukuman, nggak tahu warna apa begitu ya. Tapi kalau kita cuma statusnya orang sudah dewasa, meskipun anak kita, istri kita, keluarga kita, kewajiban kita hanya mengingatkan. Selebihnya itu urusan pribadi masing-masing ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain silakan. Saya ada satu. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sering terjadi sama kami wanita. Misalnya kalau mens itu yakin kita bersih, itu udah jatuh wajib kita mandi dan sholat Ustaz ya. Iya betul. Nah, masalahnya kadang-kadang kita sedang di jalan ataupun sedang kerja, kita pergi pagi, kita yakin ini jam 10 udah bersih. Berarti kita kan wajib zuhur dan asar. Sedangkan kita pulang ke asar, kita baru bisa mandi. Ya. Jadi statusnya yang zuhur asar tadi, kita kan nggak bisa mandi misalnya sedang jalan atau sedang tugas, itu gimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab. Bagaimana kalau kita sudah merasa suci, tapi belum ada kesempatan untuk bisa melakukan mandi? Ada beberapa orang yang kerjanya mungkin bisa untuk mandi, ada. Misalnya dia jadi perawat atau jadi lain yang kira-kira memungkinkan buat dia untuk mandi, wajib mandi. Mandi itu yang paling penting bukan soal sabun dan samponya, mandi itu yang paling penting adalah badannya kena air semuanya. Itu patokannya mandi. Ya. Tapi ada orang yang memang tidak memungkinkan untuk mandi. Kalau tidak memungkinkan untuk mandi,
nanti dia wudhu dan dia sholat, sholatnya sama yang kemarin kita bahas, sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormati datangnya waktu. Sampai rumah bisa mandi, kita ulangi lagi, karena sholat yang tadi kita lakukan belum sempurna. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah wajib sholat, tapi karena belum memungkinkan untuk mandi, kita wudhu dan sholatnya namanya lihurmatil wakti. Hanya menghormati waktu saja. Ya. Nanti sampai rumah mandi, diulangi lagi sholatnya karena yang tadi belum sempurna. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oke, baik. Ya. Ya. Oke. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab. Yang paling pertama, orang wajib sholat kalau dia muslim, balik dan berakal. Ada unsur juga yang keempat sebetulnya, tapi jarang dibahas. Ada akses informasi belajar sholat. Ada. Jadi orang kalau nggak punya akses belajar sholat, nggak wajib sholat. Orang dilahirkan, mohon maaf, disabilitas, tunanetra, masih wajib sholat. Karena bisa belajar ngaji pakai mushaf braille bisa. Diajarin sholat pakai buku-buku braille bisa. Orang lahir disabilitas, tunarungu, masih wajib sholat. Karena dia bisa melihat caranya orang sholat bisa. Tapi kalau orang tuna netra dan rungu sekaligus, nggak wajib sholat. Mau ngajarinnya gimana? Nggak bisa. Jadi harus ada akses informasi yang bikin dia belajar sholat. Orang pingsan wajib sholat ketika sadar, wajib sholat. Pingsannya lama. Pingsan itu misalnya anggaplah 1 hari, 2 hari, itu dia masih wajib sholat. Tapi kalau orang koma sekian lama misalnya, ya, kesadarannya memang hilang, itu ketika dia sadar siuman, itu tidak wajib sholat, tidak. Itu mirip sama orang yang mohon maaf akal sehatnya terganggu, Orang yang sudah tua renta, dalam tanda kutip mohon maaf biasanya pikun begitu ya, atau punya penyakit Alzheimer atau apa misalnya ya. Kalau kesadarannya hilang, itu nggak wajib sholat, Karena repot Bu, kalau orang pikun sholat, jadi imam nggak selesai itu, nggak selesai. Perasaan masih 3 rakaat aja itu, padahal sudah 10 itu, karena pikunnya dia pikun. Maka orang pikun itu nggak wajib sholat. Cuma masya Allahnya, Allah tunjukkan pada kita, orang yang di waktu sehat istiqomah sholat, itu sampai pikunnya masih sholat biasanya, sampai pikunnya. Tapi nggak wajib. Orang pikun nggak wajib sholat, orang pikun nggak wajib puasa, nggak wajib ya. Kemudian tadi yang terakhir apa? Orang bisu. Ya, dalam sholat itu orang harus membaca. Apakah ketika kemudian dia bisu, suaranya nggak terdengar, tapi bibirnya ada gerakan membaca, sudah cukup. Jadi hukum itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak dibebani. Repot ada orang yang gagap,
kemudian akad nikah, terima nikah. Itu nggak sah terus itu, nggak sah. Hukum buat dia akan berbeda dengan hukum orang yang bicara normal, akan beda sesuai dengan kondisinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya Pak Ustadz. Sekarang saya sering sholat itu suka diikutin cucu. Nah akhirnya saya pasang sejadah di samping. Cucunya baru 2 tahun. Nah setelah kita sujud, dia sering nemplok di punggung gitu. Nah yang saya tanyakan, karena lama banget gitu, malah dipakai mainan sama dia. Jadi yang saya tanyakan, apakah sholat saya harus dibatalkan apa diteruskan? Terus yang kedua, masalah di tempat tidur. Tempat tidur ini, spray ini setelah kena air pipisnya dia, ompol lah gitu. Tapi saya tidak tahu. Nah setelah itu saya habis sholat, baca Quran di tempat tidur itu. Nah langsung melanjutkan sholat berikutnya. Ternyata saya dikasih tahu sama anak saya, apakah sholat saya sah apa tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama, sholat yang diganggu sama anak kecil. Ini sama di kolom chat juga ada. Bagaimana kalau kita sholat diganggu sama anak balita? Sama, anak saya yang kecil itu, kalau saya lagi sholat, sujud, itu pasti dinaikin, pasti naikin. Bukan cuma kita ternyata, Rasul juga dulu pas sholat, dinaikin sama cucunya. Sama, naikin sama cucunya. Apakah kita boleh memperlama sujud karena masih ditunggangin sama cucu? Boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jangan cucu lagi, ini main asal sentak aja ya, jatuh itu cucunya. Ya. Boleh nggak? Tapi diniatinya, jangan diniati nunggu cucu selesai, tapi diniati memperlama tasbih. Nggak apa-apa, diniati memperlama tasbih. Nggak apa-apa. Nanti bisa dikasih isyarat, bisa. Ya. Misalnya ditepuk-tepuk kakinya atau apa, itu nggak ada masalah. Ya, yang penting jangan terlalu lama. Kalau yang sudah agak dewasa dikit, biasanya udah agak gedean dikit, ditepuk-tepuk dia paham, kemudian dia turun. Nanti kita berdiri, dia nggak ngapa-ngapain, pas giliran kita sujud dinaikin lagi sama dia. Jadi nggak apa-apa kita tepuk-tepuk, kita kasih kita kasih isyarat, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang kedua, kita sholat dan kita tidak tahu kalau tempatnya najis. Kalau kira-kira kita tahunya baru ya, dan masih mungkin untuk ngulangi sholat, ulangi sholatnya. Karena itu kesalahan juga. Pastikan ketika kita sholat, tempatnya suci, tempatnya. Kecuali kalau begini. Ini kasur misalnya, kasurnya segini. Yang dipipisin sebelah sini. Sejadah kita sebelah sini. Ini sah sholatnya, nggak apa-apa. Nggak nyetrum, Ustaz? Enggak, bukan. Najis itu nggak nyetrum, enggak. Kalau kita sholatnya di tempat najisnya itu nggak sah. Tapi kalau sejadah kita bukan di atas najisnya, itu sah. Kecuali kalau sudah lama. Ya. Udah 2 tahun itu, 2 tahun. Oh itu dulu belum dicuci itu. Wah, ya kalau itu nggak wajib qadha lagi, enggak. Tapi kalau baru 1 kali, 2 kali kesalahan kita, itu diulangi lagi sholatnya. Kecuali kalau kesalahannya bukan kesalahan kita, bukan. Pernah ada kasus, Pak. Kebetulan saya ada di situ. Imam sholat Isya lupa, kalau udah kentut nggak wudu lagi dia, lupa. Udah lupa. Begitu habis salam doa, begitu habis doa, kemudian dia ingat, waduh dia ingat. Kalau sholat sendiri kan gampang, tinggal ganti sholat. Masalahnya tadi jamaah itu ada 3 atau 4 shop begitu, ada 3 atau 4 shop. Kemudian dia pengen berdiri, kemudian ngomong, para jamaah mohon maaf tadi saya lupa kentut nggak wudu lagi, kita sama. Saya bilang nggak usah, urusan kamu itu, bukan kami yang salah, bukan kami yang salah, bukan. Jadi kalau urusannya orang lain, kita nggak harus nggak harus qadha ya. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan masalah aurat. Apakah kita sholat yang memperlihatkan lekuk tubuh? Memperlihatkan lekuk tubuh itu masih bisa, kalau nerawang itu masih disebut tidak menutup aurat. Atau memperlihatkan lekuk tubuh, bentuk tubuh masih terlihat,
yang disebut memperlihatkan lekuk tubuh itu yang seperti apa? Ya, pakaian yang ketat. Kalau pakaian yang biasa saja, nggak pakai mukena, pakai apa namanya, ya baju kerja misalnya, tapi nutupi aurat, itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi dia sholatnya pakai celana, Ustaz. Ya kelihatan kakinya, ya kaki memang kelihatan. Tapi lekukan itu tidak kelihatan, ya nggak ada masalah. Itu apa namanya, disebut masih menutup aurat. Tapi kalau nerawang, ataupun bentuk tubuh terlihat, itu disebut tidak menutup aurat. Ya. Orang yang berada dalam bunker, tidak melihat matahari, tidak ada alat yang menunjukkan waktu sholat. Bagaimana cara kita menentukan waktu? Kalau masih ada jam, masih bisa menentukan waktu. Kalau masih ada jam, masih bisa. Kalau masih ada HP, masih bisa. Jam dan HP nggak ada, Ustaz. Jam dan HP. Masih makan apa enggak? Masih makan, masih bisa ngira-ngira. Dapat jatah makan siang. Kira-kira bentar lagi zuhur ini berarti. Bisa ngira-ngira, bisa. Kecuali kalau dalam bunker dia nggak makan sama sekali, ya mati kalau itu, ya kan? Kalau masih dapat jatah makan bisa kira-kira, oh ini makan siang, berarti dikit lagi zuhur. Habis zuhur kira-kira, biasanya dari zuhur ke asar itu apa namanya? Saya baca 2-3 buku 1 jam, bisa diperkirakan seperti itu. Kalau sama sekali nggak bisa diperkirakan, nanti caranya ijtihad. Seyakinnya dia, maka dia boleh melakukan sholat, nggak apa-apa, seyakinnya dia. Kemudian yang terakhir, di kolom chat juga, ada orang wafat 15 menit setelah masuk waktu sholat, tetapi dia belum sempat sholat. Apakah termasuk telah melalaikan dan meninggalkan sholat? Kalau di waktu itu dia sudah niat, maka tidak termasuk melalaikan dan meninggalkan sholat. Tadi saya bilang, datang waktu zuhur, kita masih di perjalanan. Kemudian kita niatkan. Ini sampai rumah 1:30 nih. 1:30 nyampe, saya 5 menit langsung sholat. Ternyata 10 menit habis pasang niat dalam hati, tabrakan, kecelakaan, meninggal. Tidak termasuk melalaikan karena sudah pasang niat dalam hati. Tapi kalau belum pasang niat dalam hati, itu termasuk melalaikan sholat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Kalau balik tadi anak-anak, ada yang mensnya itu 9 tahun, dan itu jadi rutin. Ini sudah wajib sholat. Anak perempuan yang umur 9 tahun, dan dapat mens, dan mensnya rutin. Yang kedua, kalau di tempat tidur, ini males turun aja, udah ada uduk. Sholat di atas tempat tidur itu kita bersih. Dibanding dengan di bawah, itu gimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling pertama tadi wanita yang sudah mengalami menstruasi di usia dini. Ya patokannya 9 tahun. Dalam mazhab Syafi'i, usia 9 tahun itu sudah dianggap menstruasi, tanda balik, sudah wajib sholat kalau nanti dia tuntas mensnya sudah. Itu masa paling dini 9 tahun. Kalau ada kasus 6 tahun, 7 tahun, ya nanti medis itu yang bicara apakah itu apa namanya itu prekoks ya, istilah prekoks ya, pubertas prekok namanya. Kalau menurut medis itu menstruasi ya berarti sudah wajib sholat. Kalau dianggap itu misalnya bukan, ya maka itu belum wajib sholat. Yang kedua, sholat di kasur ya. Itu pernah ada orang sholat di atas bantal panjang, wisada, itu dimarahi sama Nabi, kemudian apa namanya dibuang, wisadahnya dibuang. Kalau sehat, kuat, daripada sholat di kasur, lebih baik sholat di lantai. Karena sholat di kasur itu, sujudnya itu agak gimana begitu kan sujudnya. Tumpuan kita kan sujudnya itu ya. Itu bisa agak-agak terbang dikit gitu ya, melayang gitu pas sujud itu ya. Flying sujud itu ya kan. Tapi kalau kita di lantai itu, sujudnya terjaga. Kecuali kalau cuma matras. Kalau matras itu masih bisa, sama kayak sejadah yang empuk atau permadani itu masih bisa. Sujud kita masih sempurna. Tapi kalau kasur itu ya agak susah, kecuali kalau memang sakit ya, sholat duduk, sholat berbaring, itu di kasur nggak apa-apa ya.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Satu lagi nih, terakhir ya ini. Oke, baik. Ya, nanti yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa hukumnya di waktu sholat? Ini ada 5 saf sholat Pak Ustadz. Terus saya waktu itu juga sholat paling terakhir karena sangat berdekatan. Di samping saya ada anak kecil yang baru belajar sholat. Sudah sholat rakaat kedua, begitu rakaat ketiga, ada yang dari belakang gitu, ke orang tua. Ini anak diangkat, ditaruh di belakang gitu. Terus dia ganti. Itu yang pertama, hukumnya Pak. Yang kedua, hukumnya orang tua bawa anak perempuannya ke masjid. Sedangkan dia sholat laki-laki. Yang dibawa anak perempuannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah boleh anak kecil diangkat kemudian kita yang masuk ke situ? Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Ya. Kecuali kalau anak itu mengganggu khidmatnya sholat. Ya. Ya. Kecuali kalau ganggu khidmatnya sholat, itu bisa diangkat nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau anak kecilnya nggak ganggu, cuma gara-gara datang telat kita nggak dapet, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, kalau ada jamaah makmum perempuan, sebaiknya anak perempuan itu juga ditaruh di tempat barisan anak perempuan. Nggak ada jamaah perempuannya atau anaknya nggak mau ditinggal. Kalau anaknya di rumah, bisa ditinggal sama ibunya, ya tinggal sama ibunya. Nggak bisa ditinggal, anaknya nangis maunya ngikut. Kalau sudah bisa tertib sholat, nggak apa-apa. Yang jadi masalah ini kadang-kadang belum bisa tertib. Kitanya sholat, dia jalan-jalan. Nah ini jadi masalah nih. Maka tadi saya katakan fungsinya ibu, ajari dulu anak sholat jamaah di rumah, baru kemudian bawa ke masjid. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Sudah masuk waktu atau? Kalau sudah masuk waktu, insya Allah di minggu depan ya, sama saya jawab di minggu depan, jadi sama-sama udah masuk waktu sholat, bab kita bab sholat, supaya tidak melalaikan waktu sholat juga, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.